Yuk temenin gue sortir. Nih ada remajaan PRTDE yang udah kelihatan agak-agak gede nih. Platinumnya juga udah pada mau full. Yuk kita sortir lah. Welcome back to Barber Jati Farm. Ini banyak rintangan, jemuran-jemuran. Ini gue lagi nyiapin beberapa wadah. Kita mau sortir. Ini nggak jadi gue isi full kemarin. Ini nih kemarin udah gue sortir nih. Jadi ini ada PRTDE. Ini baru pindahan bro. Kalau di otak-atik agak bahaya juga ya. Sebaik ini banyak banget betinanya. Yang jantan-jantannya kemarin keluarnya nggak begitu banyak nih yang buat sini nih. Terus juga udah gue pisah. Oh iya, ada yang di indoor. Coba kita lihat dulu ya. Ini masih belum masih belum aktif banget, jadi gua nggak otak-atik deh. Kasian juga kalau udah otak-atik. Yang baru gua sortir itu di mana ya? Kalau ini bukan, ini sortiran kemarin sebelumnya. Oke. Tuh. Tinggal dikit ini udah buat kirim. Ini juga, tinggal satu jantan doang. Udah habis. Ini betina-betina. Nih. Ya, nggak kelihatan. Nani? Karena udah mau habis ya yang agak besar, jadi kemarin gua sempat ngangkat lagi ini nih. Itu kalian bisa lihat tuh ikannya masih pada anteng lah ya, nggak begitu aktif karena masih adaptasi. Baru kemarin banget kita pindahin. Yang tadi barengannya yang barusan kita video di box kulkas masih belum aktif banget, masih adaptasi ulang. Kalau ikannya baru adaptasi kayak gini jangan diotak-atik, biarin aja ya. Oke. Kasih makan, habis itu tinggal kayak pertama kita beli ikan aja lah, sering-sering diantengin dulu sampai nanti ikannya itu kalau kita samperin nih kayak gini contohnya. Tuh, dia mendekat, nggak takut. Nah, itu baru nanti boleh deh di otak-atik. Mau video-video boleh, mau kontrol-kontrol ajak main juga boleh. Nah, ini sama kayak ini nih, ini tuh. Kalau ini kan udah agak lama di sini, udah 2 minggu ini. Nggak kelihatan. Nah, nih tuh. Kan jadinya aman. Diajak-ajak, ngotak-ngatik juga aman. Kemarin gue sortir juga barengannya si ini nih. Ada yang udah cakep banget. Coba kita lihat ya. Yang gue sortir dari box ini kemarin 2. Oke, 2 ini. Kan ukurannya udah agak gede, makanya aku angkat ke sana kan. Di sana juga udah pada kosong. Nah, yang kemarin ku pisahin ada beberapa. Nih, aku simpen di sini. Cuman ada berapa ya? 4 jantan, betinanya ada 8. Kita lihat yuk. Ikannya sedikit, lupa bawa serokan kita. Tangan baik. Iya, dapet 1. Jadi walaupun usianya sama, kadang pertumbuhannya itu bisa beda. Jadi ini tuh 4, yang ini tuh pertumbuhannya udah oke lah. Paling oke gitu. Set. Iya. Ini walaupun baru gue pindah tapi berani otak-atik ya. Karena gue pengen lihat ikannya. Kemarin gue ngeliat sekilas doang, nyortir kan nggak lama, jadi cuma mindahin doang. Oke, kita lihat. Nah, ini dia ikannya. Kelihatan ya bentangan ekornya ya, bukaannya enak banget. Dia tuh dibilangnya itu mendekati huruf D, simetris. Ini bagian ekor tuh kalian bisa lihat kan. Terus proporsional juga antara atas dan bawahnya itu balance besarnya, nggak terlalu pokoknya sama lah, atas bawahnya itu lebarnya.
jadi enak dilihat. Terus telinganya juga udah oke banget, ini tinggal gedein doang. Ini umurnya masih muda ini, nanti dia makin tua makin besar. Untuk platinumnya kayak biasa, dia full tank, udah sampai kepala atasnya juga nggak botak. Terus di sini dorsalnya juga tegap-tegap semua ini, mantep. Kelihatan ya, ini masih remaja ini ku pisah sedikit karena ya biasanya progresnya lebih cepat kalau dipisah sedikit kayak tadi tuh kan, isinya cuma berapa ekor doang, satu box kulkas. Kalau yang tadi teman-temannya ya, saudara-saudaranya kan kita taruh di tank, isinya lumayan banyak, itu udah 20 ekor tuh. Jadi ini sortirnya cuman yang pertumbuhannya paling cepet aja gitu doang. Ini tuh ya hasil dari kayak gimana ya? Nih oke, aku jelasin dulu. Ini kemarin dari kecil tuh di sini ya mereka. Antara ini sama ini lah, pokoknya dua ini yang aku sortir. Soalnya dapat ini 3 itu ya dari banyak ikan. Aku lupa ada berapa, pokoknya dapatnya dari antara 2 ini. Nah posisinya itu dia nggak kena matahari nih, kita lihat nih. Ini langsung atap. Cuman tuh ada dikit kayak gitu tuh. Nah di sana itu ada loss sedikit. Nah tapi itu nggak kena matahari. Tapi untuk hasil dia sama aja dengan yang di outdoor. Merahnya sama, lain-lainnya sama. Coba kita lihat betinanya. Betinanya di sini nih barengan. Kita serokin dulu deh. Jujur aja kalau betina nangkep pakai tangan rada nyerah juga gue. Susah dia kalau nangkep betina. Wih, pas hoki gampang diambil lah. Seringnya lompat, kaburan lebih cepet. Oh, aduh, susah mas. Sulit. Kita coba pelan-pelan. Aduh, lompat kan. Ya, tuh. Ini mah. Oh, bisa. Dapat. Nah, dapat bro. 2 aja lah. Oke, ini hasilnya. Tuh. Kelihatan nggak ya? Ini aku nggak kebawa ke outdoor ya, supaya bisa ngeliat secara asli warnanya, betinanya nih. Tuh. Coba lagi. Oke ya, udah ya tuh bentangan ekornya bro, simetris pisan. Woohoo! Gelo. Kece sih ini, kece banget. Betina bisa rapi banget. Ini doang yang gue pisahin kayak gini. Jadi di umuran yang barengannya, yang performnya udah rapi, langsung gue pisah kayak gini. Yang lain itu mendekati. Cuman kan ada yang pertumbuhannya lebih cepat kayak gini. Jadinya ya udah gue pilih yang pertumbuhannya lebih cepat aja. Nah kalau tadi dia tuh ada nih, nanti aku kasih unjuk, kita lihat dia di indoor lagi. Jadi di ruangan ini RTDE yang mau kita pisah-pisah, mau kita sortir dari sini sama, nah 3 wadah. Untuk kondisinya juga sama tuh, cuma ada sedikit kayak gitu aja, nggak ada ini ya, nggak kena matahari langsung, dia indoor. Kita lihat nanti hasilnya ya, anakannya kayak apa. Yuk kita langsung cek. Oh, satu lagi, kalau untuk Molly ya, nih Molly oranye kan ada yang di outdoor sama di indoor kayak gini. Nah yang di indoor pertumbuhan warnanya dia lebih lama karena dia kalau di indoor gak tau kenapa, pokoknya gue taruh sini tuh dia pertumbuhannya agak lambat. Nih yang oranye gini nih, yang kecil-kecil segini nih udah pada oranye nih kalau di depan. Ini udah full oranye, tapi kalau di indoor dia tuh warnanya belum naik. Tapi nanti kalau dipindahin ke outdoor aja dia langsung naik ini. Itu kalau Molly. Kita coba lihat gapinya ya, yang tadi kita pelihara di sini. Kita pakai air bersih biar detail ikannya nanti ngelihatnya enak.
Kita pilihin sekalian jantan dulu aja kali ya, enak ya. Jadi nanti biar kelihatan tuh. Kalau di apa namanya indoor sama aja tuh ya, platinum tetap full ya. Dia tergantung itu aja sih, tergantung umurnya aja kalau platinumnya. Kita ambil beberapa lah, kalau gue yang banyak sekalian kali ya biar kelihatan. Tuh kayak ini misalkan dia platinumnya udah full ya, nah masih ada juga tuh yang belum pada full tuh kan, nih belum full. Jadi pertumbuhannya wajar-wajar aja kalau kagak sama, soalnya kan ikan itu dia banyak isinya. Kita ambil agak banyak deh biar enak kelihatan nanti buat perbandingan. Tapi ini satu wadah ya, perbandingan satu wadah ya. Ini oke. Udah kayaknya cukup nih segini. Dua lagi deh, tanggung sekalian. Satu lagi aja deh ini ya. Nah, oke, udah kelihatan lah ya, tuh detail banget. Oke. Aduh, ini tapi kacanya masih agak-agak basah, tapi kelihatan detail lah, detail. Nah, kalian bisa lihat ada nih ya, aku satu, dua, terus nah 3 ini yang ukurannya udah lebih besar daripada teman-temannya nih. Ini kan yang lain tuh bisa kelihatan dari perbandingan ekor deh. Kalian bisa bandingin antara badan sama ekor. Nah tuh ya, yang ini udah besar, yang ini masih agak kecil. Jadi kalau di video misalkan agak gede ya, ini karena kan aku zoom supaya kalian bisa lihat detailnya. Jadi walaupun mereka seumuran, pertumbuhannya itu tetap beda-beda tuh. Tuh. Nah, kayak gini tuh, kelihatan ini detail. Terus untuk warnanya juga yang kecil-kecil nih masih agak-agak orange nih ya. Tapi begitu dia nanti semakin besar tuh, semakin merah. Kelihatan tuh perbedaan warnanya kelihatan ya. Tuh, yang udah agak gede-gede nih udah merah-merah. Nah, jadi nanti kalau misalkan aku sortir palingan antara yang besar ini sama yang kecil ini nih tak bisa. Tergantung ikannya sih, kalau misalkan ikannya sedikit ya ini tak gabung antara kecil sama besar ini. Kalau misalkan ikannya sudah agak banyak, aku bikinnya selaras. Jadi satu ukuran. Misalkan yang kecil ini, nanti barengannya ya sama yang masih kecil kayak gini. Nah, sortirnya kayak gitu doang. Nah, kalau yang besar nanti digabung sama yang udah agak-agak besar. Kayak gitu. Untuk hasil nanti sama aja dia. Ini indoor juga ya, ini hitungannya indoor yang tadi ya. Sekarang kita cek betinanya, oke? Biar gampang nanti bisain ini ukuran ikannya. Sekarang kita cek betinanya. Jadi dari sini ya, kita ambil air dulu. Kita lihat detail ikannya kayak gimana. Oke, cukup. Nah, ini dari sini aja nih udah kelihatan nih betinanya, ukurannya udah ada beda-beda. Kecuali yang gede-gede ini ya, ada 2 yang paling besar ini nih. Dia tuh udah kakaknya lah, bukan barengannya. Nah, ini antara yang sedang-sedang nih, tuh sama yang kecil, paling kecil nih. Ada lagi yang lebih kecil sih, tuh kecil lagi. Ukurannya beda. Dah dari atas kelihatan ya perbedaannya. Kita serok dulu deh. Oke, kita udah bisa lihat ikannya secara detail ya. Aku zoom lagi. Oke, kalian bisa lihat juga di sini perbandingan ekornya. Oke, ada yang agak besar nih, yang di mid kamera, di mid video. Ada yang masih agak-agak kecil nih, tuh. Zoom lagi, biar detail bagian ekornya ya, biar kelihatan. Jadi ya gini, pertumbuhan itu dia nggak sama. Terus untuk ini nih, bagian ekor, tuh ekornya masih belum merah-merah banget ya. Nah, ini nanti semakin besar dia semakin warna tuh. Untuk performa sih udah oke banget ini tuh, udah kelihatan lah ya. Bentangan ekornya istimewa banget sih.
Nah nanti misalkan ya, kadang ada kasusnya teman-teman, kayak ini kan warnanya agak-agak soft ya. Tuh ada yang soft, ada yang agak merah nih ya tuh. Kelihatan sih ya. Nah itu tuh ada beberapa ikan, termasuk ikan aku juga kayak gitu, ada yang berubah warnanya, agak-agak berubah, terutama di betina ya. Jantan betina sih bisa. Tapi kalau di jantan sampai berubah itu sebenarnya kurang bagus teman-teman, karena itu warna aslinya dia. Ya. Jadi ini kan indoor ya hitungannya. Kalau misalkan warnanya jadi agak soft gitu, si jantannya itu versi aku loh, itu kurang bagus. Oke. Nah, kalian bisa lihat sendiri tadi untuk jantannya kan tadi ada perbedaan warna antara yang besar sama yang kecil. Tapi begitu dia semakin besar ya, seukuran yang paling besar ini, warnanya dia naik. Oke. Kadang ada beberapa ikan yang warnanya itu walaupun dia udah agak besar tetap kayak gitu. Nah itu sebenarnya warna asli. Itu pengalaman aku loh. Kalau misalkan kalian ada pengalaman beda ya nggak apa-apa. Jadi dulu aku ngalamin itu di jenis albino sky blue sama albino full red. Itu yang paling gue ingat, karena albino full red gini loh, bisa berubah warnanya dia. Warnanya agak-agak jadi warna merahnya tuh kurang lah, pudar lah kayak gitu. Kurang lah pokoknya kayak gitu dah. Sampai gede pun jadinya tetap kurang. Aduh kacau. Jadi kalau misalkan mau naikin warna tuh aslinya ya udah di semi outdoor aja gitu. Kalau nggak kena cahaya dikit itu udah naikin warna. Cuman ya itu kalau misalkan dia genetiknya memang aslinya warnanya bagus, di indoor pun dia tetap bisa bagus finalnya ya, kayak gitu. Kita geser dulu, kita coba lihat yang ini ya, yang ukurannya hampir selaras nih. Ada satu doang yang udah agak gede. Ini seberanakan ini. Kalau ini seberanakan, tuh ada yang udah agak gede banget. Kita cek ya. Kita coba kontrol yang ini ya. Kita cek, kita ambil dulu Mel. Oke. Ini cakep. Pertama aku mau lihatin ininya dulu ya, platinumnya ya, nih tuh. Ini platinumnya belum pada full nih, karena ini memang size-nya masih remaja, masih banyak yang bolong gitu ya, masih banyak hitam-hitamnya. Kita lihat dari samping. Oke, ini dia. Bisa kelihatan lah ya, ekornya masih kecil-kecil, masih lembut, ini masih halus. Jadi kalau PRTDE punya aku tuh pertama dia ke body dulu ya, bodinya nanti semakin besar. Terus habis body dia ke platinum, pertumbuhan platinum nanti sampai full, terbaru ke ekor. Tapi ya kadang beda cerita lagi kalau misalkan ikannya terlalu padat, nanti dia tuh platinum duluan gitu, bodinya dia lambat, ntar platinumnya lebih kencang kayak gitu. Makanya pengaruh juga sih kalau misalkan terlalu padat gitu, ntar ada pembeda lah, ada yang beda pertumbuhannya. Kalau untuk ekornya ini masih rata-rata sama, nggak ada yang ini sih, nggak ada yang selisih jauh, masih hampir mirip. Nah ini yang bagus kayak gini, dia bentukan ekorannya tuh udah membentang, udah hampir membentang. Oh kelihatan ya. Ada yang masih agak-agak ngebulet kecil doang, mana ya, sebentar. Kita cek salah satu. Ini masih kecil nih. Nah tuh dia tuh ngebulet doang, kecil kayak round tail ya. Karena ini kan tipenya HM, jadi dia tuh harusnya yang bagus tuh nanti awal-awal gede itu ngebentang ekornya seperti huruf D kayak gitu. Oh ini ada yang tulangannya kurang oke nih. Kalian juga harus perhatiin ya. Kadang tuh kita terkecoh di jantannya, karena jantannya itu kan full ya, full warna. Jadi kadang nggak kekontrol nih, ada yang kurang nih. Mana tadi ya? Ada yang tulangannya. Nah ini nih. Kalian bisa lihat nggak tulangannya? Tuh tulangannya kurang oke. Nah ini kayak gini nih, harus dipisah nih. Karena kalau nggak dipisah nanti tuh bakalan mempengaruhi anakan selanjutnya. Kalau dia sampai ngebuahin, nanti bisa bahaya. Anakannya bisa ada yang keluar kayak gini juga. Nah ini harus dipisah ya. Secara keseluruhan sih wah oke banget ini anakannya. Jos, tinggal kita besarin aja.
Oke, kita udah misahin nih antara jantan yang seukuran nih. Ini dari peranakan ini dari peranakan si ini. Nah, karena kita fokusnya sama ukuran ya, jadi nah ini kan selaras nih, hampir-hampir sama nih tuh ya kan. Walaupun udah ada yang platinum sedikit nggak apa-apa, karena dia nggak ada barengannya, jadi kita barengin aja sama yang di sini. Oke, sekarang kita tinggal pilih si betinanya yang seukuran aja. Iya, kadang ada yang agak-agak beda dari satu peranakan nih, kayak gini nih contohnya nih. Nih. Nah, nih. Warnanya lucu banget dia. Udah platinumnya udah full duluan, terus earnya itu dia agak-agak silver nih. Tuh, kelihatan nggak ya? Kelihatan kali ya? Warna earnya tuh agak-agak silver, dia beda. Tuh. Ini sih belum pernah aku pisahin sendiri, belum pernah aku stabilin sendiri gitu ya. Masih aku barengin tuh. Kelihatan sih ya warnanya ya. Platinum udah full banget loh. Kadang sesekali keluar kayak gitulah. Tapi nggak tahu mau aku coba breeding apa enggak, soalnya nggak pernah aku pisahin sih dia. Kalau misalkan mau coba stabilin ya ini diambil aja. Kalau aku sih selama ini masih aku pisahin, palingan nggak aku barengin sama rombongan ini. Karena kan agak-agak beda ya. Nah, ini belum pernah aku coba untuk di breeding sih, jadi aku pisahin, nanti aku masukin di wadah yang khusus ikan-ikan sisa sortiran gitu. Nih aku udah selesai nih sortirnya, jadi berdasarkan ukuran. Nah aku bagi jadi 3 berarti. Yang pertama yang sedengan, yang udah yang paling gede di satu peranakan masing-masing. Jadi kan tadi ada 3 wadah beda-beda, nah pertumbuhannya juga beda-beda. Ini ada sisa anaknya. Nah kalau ini apa ya, yang gak aku masukin ke wadah ini karena nih ada yang sobek-sobek, terus ada apa namanya, kayak pokoknya udah sobek-sobek dah kayak gitu, itu yang tak pisahin. Terus di sini juga ada anakannya. Ini tadi jantannya, yang ini belum gue cek. Oh ya, oke lah ini kita barengin sama ini karena ukurannya masih kecil-kecil juga. Oke, ini tinggal tebar di box kulkas. Kalau yang ini isinya ada 50 ekor, ini nggak aku hitung, tapi 50 ekor lebih pasti. Yolah, kita tebar. Karena di sini ada beberapa yang kosong, jadi pengen aku lepas juga di sini. Ini udah ada PRTDE. Kita rilis di sini. Ini air udah agak hijau aja nih, padahal belum ada ikannya. Ini yang udah agak besar kita pindahin ke sini. Oke. Wah, tuh udah gede banget ekor betinanya ya. Tuh. Ini induknya nih. Kakak-kakaknya ini mah udah senior itu. Wah, gede banget tuh lihat tuh. Sama jantan-jantannya jauh banget, udah gede banget nih. Sekarang kita rilis yang satunya. Ini aku mau masukin yang di dalam ini. Ini belum siap soalnya belum full airnya. Ini mau kita balikin lagi ke tempat asalnya malah. Sebelah sini aja deh. Oke. Ini tadi cuma di sifon aja. Tuh. Kan tadi di sini, terus di sini sama sini ya, cuma di sifon doang tadi sama Ilham. Udah tinggal dimasukin lagi kan ya. Jadi ada pergantian tadi, yang besar-besarnya kita taruh di semi outdoor ya. Yang kecilnya kita balikin lagi di indoor. Nah, di sini kena panasnya cukup intens ya. Jadinya dibuatin ini nih sama Ilham nih. Kita minta buatin tutupan supaya dia nggak cepet hijau. Lumayan mending lah, nggak terlalu cepet hijau. Ini udah telat aja nih airnya. Yang ini nih, yang paling pojok telat, udah keburu hijau duluan jadinya. Ya udah makin hijau. Ini juga udah telat, ini udah hijau-hijau airnya. Ini moli. Di sana juga ada. Nah, tutupannya nah nih kayak gini. Mending lah nggak cepet hijau dia. Susah mantaunya kalau hijau banget. Padahal kemarin-kemarin kita awal-awal pengen banget air hijau karena nggak hijau-hijau lah, kok tiba-tiba giliran hijau lah hijau terus air kita. Susah buat mantau. Sekarang kita agak-agak jernih aja lah biar gampang enak melihatnya. Terus juga kalau tuh udah ada anakan kayak gitu gampang diserokinnya.
Udah kayak gitu dulu aja video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita ketemu lagi di next video. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Oke, lanjut gas, Brit.